Oke, jadi seperti yang kita ketahui ini adalah tampilan dari Accurate POS ya, yang merupakan point of sale dari Accurate Online dan settingnya berada di sini. Nah, oke. Sekarang Anda juga bisa melihat berbagai tutorial, petunjuk dari Accurate POS ini di sini ya. Anda bisa baca di Ultima Solusindo. Nah, di pusat bantuan. Nah, di sini di bagian Accurate POS, Anda bisa klik di memulai atau kasus dan solusinya. Ini banyak ya petunjuk-petunjuk dari Accurate POS yang sangat berguna bagi Anda untuk Anda lebih mengenal lagi Accurate POS dan Accurate Online. Nah, jadi ini berbagai solusi yang bisa Anda temukan tips dan triknya. Oke, jadi nanti Anda belajar dan kembangkan sendiri. Nah, di sini adalah tampilannya. Jadi, misalnya pilih pelanggan ya, pilih pelanggan. Nah, jika pilih pelanggan itu tidak ada, bisa masukkan dari phonebook ya. Nah, ini untuk mengakses kontak. Nah, jadi bisa kita ambil nama orang itu di sini ya. Nama orang di sini bisa kita ambil dari kontak handphone kita. Nah, atau misalnya tidak ada, kita mau buat sendiri ya. Contoh tambah. Nah, kita tinggal pilih nama orang, misalnya Arnold ya. Misalnya Arnold. Nah, kemudian nomor handphone ya. Nah, kemudian atau bisa tambah dari kontak juga bisa ya. Nah, misalnya kategorinya member ya. Nah, kategori harganya umum. Kategori harganya umum, tetapi kategori diskonnya kita buat sebagai member ya, seperti itu. Nah, catatannya, informasi tambahan ya, bisa dicatat NIK, NPWP, dan lain-lain juga bisa dimasukkan di sini. Nah, apabila sudah, kita klik simpan. Nah, jadi nanti ini Arnold ini akan masuk ke dalam Accurate Online sebagai pelanggan ya. Nah, seperti itu. Coba saya cari Arnold apakah sudah masuk atau belum. Nah, sudah ya. Sudah masuk. Jadi seperti informasi yang tadi. Nah, tadi saya memang tidak isi alamat dan lain-lain ya. Nah, ini karena didaftarkan di cabang Jakarta, jadi masuknya sebagai cabang Jakarta ya. Nah, coba kita lihat lagi misalnya saya tutup di sini. Nah, saya tutup, saya batalkan saja. Nah, coba saya buat pelanggan yang baru lagi ya. Nah, saya buat pelanggan yang baru, saya klik tambah pelanggan. Nah, saya klik tambah pelanggan. Nah, apakah di sini ada bisa memilih cabang atau tidak ya? Misalnya nama Master X. Misalnya seperti itu ya. Nah, nama Master X. Kemudian member kategori umum. Kategori diskonnya member. Nah, kemudian catatan pelanggan, informasi tambahan. Nah, di sini memang tidak ada pilihan untuk mau masuk di cabang yang mana ya. Nah, ini tidak ada pilihannya. Jadi untuk misalnya kita mau tempatkan di semua cabang, ini akan otomatis terpilih yang sudah di Jakarta saja. Nah, seperti itu. Coba saya ambil dari sini misalnya ya, baru saya pilih pelanggan. Nah, saya pilih pelanggan. Nah, di sini kan ada Arnold ya. Nah, sebelumnya ada Arnold. Nah, kita lihat kalau kita edit lagi apakah bisa atau tidak ya. Nah, di sini kan bisa buat baru ya. Nah, ini tombol untuk buat baru. Sama seperti tadi. Nah, saya klik batalkan saja. Nah, misalnya Arnold ini saya edit. Nah, saya ubah. Nah, kalau belum ada transaksi bisa dihapus, tapi kalau sudah ada transaksi sudah tidak bisa dihapus lagi. Nah, di sini memang tidak ada pilihannya. Jadi kalau misalnya kita mau untuk mengubah Arnold ini menjadi semua cabang, nah berarti kita harus buat dari Accurate Online-nya ya, seperti itu. Nah, dibuat dari Accurate Online-nya. Nah, baru bisa masuk di sebuah cabang. Jadi pada saat nanti transaksi di Surabaya juga bisa juga ya. Nah, ini ada tombol telepon. Jadi tombol telepon ini
bisa untuk langsung menelpon. Karena tadi kita sudah masukkan, oke, ini tombol telepon ya, tombol telepon. Ini kita bisa langsung menelpon. Nah, langsung keluar ya. Oke. Nah, saya back saja dulu. Nah, oke, jadi seperti itu. Jadi bisa sinkron antara pelanggan yang di Accurate Online dengan yang di Accurate POS. Jadi kalau kita isi pelanggan di sini, secara otomatis akan masuk ke Accurate POS juga ya, seperti Master X tadi yang tadi saya batalkan. Jadi misalnya saya buat di sini Master X, nah semua cabang ya, kemudian penjualannya umum, kategori diskonnya member ya, seperti itu. Nah, kita klik simpan, misalnya klik simpan. Nah, maka Master X ini akan bisa dipilih di dalam pelanggan Accurate POS-nya ya. Coba kita klik di pelanggan. Nah, Master X. Nah, belum ada. Jadi caranya kita sinkron saja dulu. Nah, sinkron di sini. Nah, kita klik sinkron, nanti baru kita lihat daftar pelanggannya ya. Tunggu sampai sinkronnya selesai. Oke, sudah komplit ya, sudah 100% komplit. Nah, coba saya ke pesanan baru, saya pilih pelanggan misalnya Master X. Nah, sudah ada ya, Master X di sini sudah kelihatan. Nah, seperti itu. Jadi ini ada fitur-fitur lainnya seperti laporan, nah kemudian pengaturan ya. Nah, ini bisa ubah PIN di sini. Nah, tampilan juga bisa gelap maupun terang. Jadi kalau misalnya mau terang, ya tinggal ganti saja terang atau default system ya, lalu gunakan. Nah, dia akan terang seperti ini. Oke, kita masuk di pengaturan lagi. Nah, ini katalog F&B. Jadi kalau tampilan dua katalog. Jadi F&B seperti yang tadi kotak-kotak. Kalau tampilan retail, nanti dia tidak menampilkan gambar-gambar kotak menunya ya. Kalau kita klik di sini pesanan baru. Nah ini harus logout dulu ya. Nah, coba saya logout atau saya selesai shift saja. Nah, saya selesai shift, saya anggap saja tidak ada pemasukan ya, tidak ada uang yang masuk. Nah, lalu saya login lagi misalnya dengan Supervisor 1 2 3 4 5 6. Nah, mulai shift seperti itu ya. Coba saya klik lanjut tanpa masukan awal. Nah, jadi tampilannya seperti ini ya. Nah, tampilannya seperti itu. Oke. Nah, misalnya kita simpan. Nah, kita simpan. Nah, seperti ini. Jadi lebih luas sebelah kanan. Nah, jadi kalau F&B yang sebelah kanan ini lebih sempit ya, sebelah kiri yang lebih besar. Nah, seperti itu. Coba saya ganti lagi dengan F&B. Nah, masuk ke atas ya, ada pengaturan. Nah, jadi tampilan katalog yang retail ini saya ganti dengan F&B ya, seperti itu. Nah, printer ini untuk konfigurasi printer ya, yang seperti sebelumnya sudah saya ajarkan. Kemudian ini perangkat akan menampilkan nama perangkat baik server maupun klien. Nah, ini untuk area dapur gudang. Nah, jadi kita bisa menambah area itu beberapa. Jadi misalnya kitchen berbeda dengan bar. Ya, seperti itu tidak masalah. Nah, bisa seperti itu. Jadi misalnya kita tambah area di sini nih. Nah, kita tambah area, masukkan nama area misalnya untuk bar atau beverage. Jadi supaya pada saat nanti di print yang bar tidak masuk ke kitchen tapi masuk ke bar. Tapi kalau kitchen masuk ke kitchen. Jadi misalnya ini saya ambil yang wine bottle, itu kan masuk ke bar ya. Nah, kemudian our healthy juice ya, seperti itu. Madison smooth, fruit frappe, on mocktail ya, Madison squash drink, ini semua ya. Nah, mineral water, choice of drink, kemudian ini topping, cold beverage, hot beverage, milkshake, dessert. Nah, dessert sudah tidak lagi ya. Nah, jadi ini yang masuk ke bar. Nah, seperti itu.
Kita klik simpan. Nah, nanti kita bisa tambah area gudang lagi, area misalnya kitchen, nah ya, atau dapur. Nah, seperti itu. Jadi dapur itu hanya untuk memprint atau menampilkan yang sifatnya makanan saja. Nah, jadi misalnya di sini saya pilih mulai dari dessert ya, snack tepes dan ke bawah-bawahnya semua nih. Nah, Tone Crisp Pizza dan lain-lain. Nah, seperti itu. Jadi nanti akan ada perbedaan antara kita klik simpannya, lokasi bar dengan lokasi dapur untuk printer. Itu bisa kita buat seperti itu. Jadi supaya bisa memilih masing-masing ya. Nah, jadi misalnya saya pilih printer nih. Saya coba hidupkan salah satu printer ya. Nah, saya hidupkan salah satu printer. Nah, nanti bisa kita pilih printer itu mau masuk di bar atau masuknya di kitchen. Nah, jadi tidak digabung jadi satu ya. Nah, coba ya saya klik Bluetooth dulu, kemudian oke. Nah, ini dia ya, RPP02. Nah, saya klik. Coba dipindai lagi. Nah, oke, RPP02 sudah muncul. Nah, saya klik selesai ya. Nah, di sini printernya belum keluar, saya coba lagi. Nah, klik di Bluetooth, biarkan saja dia mencari. Nah, ini dapat ya, RPP02. Nah, seperti ini. Misalnya kita mau buat bar. Nah, oke, klik simpan. Nah, jadi di sini untuk bar, jadi kita klik di sini lalu masuk ke bagian bawah, paling bawah, lalu klik yang ini. Nah, klik ini. Nah, ini untuk di print di bar atau di dapur. Nah, jadi kalau misalnya di bar ya, di bar saja. Nah, jadi nanti waktu taking ordernya akan masuk ke bar saja. Ya, bar itu akan print. Jadi dapur tidak. Jadi tapi kalau kita mau buat dua-duanya ya silakan. Tetapi kalau kita mau buat terpisah antara bar dan dapur ya memang harus dipisahkan ya. Nah, di sini kita klik simpan. Nah, nanti kita bisa tambahkan printer satunya lagi. Nah, setelah printer satunya itu kita tambahkan, lalu kita pilih bukan yang bar tetapi yang kitchen. Nah, seperti itu ya. Baru klik simpan. Tetapi sebelumnya kita sudah buat namanya. Ini bukan bar tetapi kitchen ya. Seperti itu. Jadi, nah saya keluar saja. Nah, ini dia. Kemudian ada perangkat. Nah, perangkat ini akan ada informasi perangkat jika terhubung. Ini adalah servernya. Kalau ada kliennya akan terhubung ke sini. Nah, ini bisa diputuskan. Tapi kalau server harus putuskannya dari Accurate Online, klien bisa diputuskan dari sini. Nah, ini area dapur atau gudang yang tadi kita sudah buat. Nah, kita bisa tambahkan lagi beberapa area ya. Nah, ini informasi perangkat. Nah, ini informasi perangkat, IP-nya, kemudian nama perangkat dan cabangnya. Nah, ini untuk backup data ya. Nah, bisa lakukan backup otomatis. Nah, seperti itu ya. Backup otomatis ini bisa dilakukan apakah 15 menit, 30 menit, atau 1 jam. Nah, seperti itu. Nah, kalau saya sih tidak usah backup ya, soalnya nanti akan mengganggu, memperlambat pada saat backup. Jadi, kita manual saja, misalnya backup sekarang. Nah, sudah backup, sudah berhasil dilakukan. Nah, nanti kita bisa lakukan restore juga ya, restore database Accurate POS-nya. Ini bisa dilakukan restore seandainya kita ganti perangkat ya, seperti itu, atau perangkat ini rusak. Nah, kita bisa ganti. Jadi database terakhir itu bisa di-restore dari hasil backup ini. Nah, kemudian ini berikan saran. Nah, seperti itu. Oke, jadi itu ya pengaturannya. Nah, mulai dari profil ya, Anda bisa ganti. Nah, ini apa avatarnya ya. Nah, ini Anda bisa ganti avatarnya. Nah, oke. Jadi sampai di sini Anda sudah bisa, paling tidak sudah bisa mengetahui ya. Nah, nanti lebih banyak Anda coba browsing di yang Ultima Solusindo di pusat bantuan. Nah, Accurate POS memulai dengan kasus dan solusinya. Nah, ini dia ya. Nah, Anda harus belajar lebih banyak di sini.